Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di iMax Channel. Kita masih mengulas varian hatchback dan city car ya teman-teman. Kalau kemarin kita sudah mengulas yang 45 juta rupiah, sekarang kita naik kelas menjadi 50 juta rupiah. Judul video kita kali ini adalah 5 mobil hatchback yang harganya sekarang sudah 50 juta rupiah. Sebagian orang memiliki mobil impian itu tidak mudah. Ada yang bisa tercapai dengan waktu yang singkat, dan ada yang harus berjuang keras untuk mendapatkannya. Tapi semua itu adalah bagian dari prosesnya. Bagi yang punya dana terbatas, proses ini pun bisa menguntungkan, karena harga mobil semakin lama semakin turun, khususnya mobil bekas, jadi makin ringan untuk mendapatkannya. Nah, kalau teman-teman pernah berniat membeli mobil bekas beberapa waktu yang lalu, mungkin salah satu dari mobil yang teman-teman impikan ada di video ini. Makanya tonton video ini sampai habis ya. Tapi subscribe dulu buat yang baru datang, dan aktifkan tombol loncengnya. Silahkan like dan komen juga, dan share sebanyak-banyaknya supaya bisa memberi manfaat buat teman-teman yang lain. Terima kasih. Yang pertama ada Chevrolet Aveo tahun 2004. Kelas hatchback dari Chevrolet ini datang pertama kali ke Indonesia tahun 2003. Aveo kemudian bersaing dengan Honda Jazz dan Toyota Yaris, dan akhirnya tidak terlalu mendapatkan perhatian lebih dari pasar. Padahal mobil ini tidak jelek. Mungkin hanya karena merek Chevrolet tidak terlalu populer di Indonesia, dan sekarang harga mobil ini sudah sangat murah. Kode mesinnya e-Tex2 1500cc 4 silinder 16 katup MPI, tenaga maksimalnya 83 horsepower, dan torsi maksimalnya 128 Nm. Transmisinya ada dua pilihan, automatic 4 speed dan 5 speed manual, dan berpenggerak roda depan. Kalau untuk fiturnya sudah dilengkapi dengan power window, electric left mirror, head adjuster di kursi driver, head unit CD double din, AC lengkap dengan heater, vanity mirror, meja dan cup holder untuk kursi belakang. Kelebihan mobil ini, mesinnya bandel dan cukup mudah dirawat, suspensinya empuk dan nyaman, kabinnya cukup lega, kekedapan kabin tergolong baik, dan radius putarnya tergolong kecil. Kekurangannya adalah tenaganya rada lemot untuk overtaking, bahan interior terlihat murahan, spare partnya terbatas dan agak mahal, dan kaki-kaki depannya rada ringkih. Konsumsi BBM Chevrolet Aveo tahun 2004 ini sekitar 9-10 km per liter untuk rute dalam kota, dan 12-13 km per liter untuk rute luar kota. Untuk harganya, Chevrolet Aveo tahun 2004 ini dijual mulai dari 50 juta rupiah dengan kondisi baik dan taat pajak. Sementara untuk pajaknya sendiri sekitar 1,1 juta rupiah. Yang kedua, ada Suzuki Aereo tahun 2003. Di Indonesia, mobil ini pertama kali masuk secara CBU dengan nama Suzuki Liana pada tahun 2001. Di pasar Eropa namanya tetap menggunakan Suzuki Liana. Tapi di Indonesia kemudian namanya berubah jadi Suzuki Aereo pada tahun 2002 setelah mobil ini diproduksi langsung di Indonesia. Nama Suzuki Aereo pun juga dipakai untuk merek dagang di Amerika Utara. Spesifikasi mesinnya sebagai berikut. Memakai mesin berkode M15A 1490cc 4 silinder 16 katup DHC. Tenaga maksimalnya 100 horsepower dan torsi maksimalnya 133 Nm. Rasio kompresinya 9,5:1. Transmisi manual 5 speed dan matic 4 speed, dan menggunakan penggerak roda depan. Untuk fiturnya, sudah dilengkapi dengan ABS system, electric mirror dengan electric retract, power window, power steering dan tilt steering, digital MID, AC lengkap dengan heater, audio double din, vanity mirror di kedua sisi, armrest belakang dengan cup holder, dan rear defogger. Untuk kelebihannya, mesinnya cukup bandel, perawatannya cukup mudah, spare partnya cukup tersedia, harga spare partnya relatif terjangkau, handlingnya tergolong stabil, suspensinya cukup nyaman, busa joknya empuk, interior berkualitas, kabin tergolong kedap, ruang kabin cukup luas, kursi belakang bisa dilipat 40-60, bagasi sangat luas, dan fitur keselamatannya banyak. Kekurangannya adalah modelnya tidak terlalu banyak peminat, kursi belakang terlalu tegak, kaki-kaki sedikit ringkih, pelapis dashboard mudah pecah-pecah, dan putaran bawahnya rada lemot.
Konsumsi BBM Suzuki Aereo tahun 2003 untuk rute dalam kota sekitar 9-10 km per liter, dan untuk rute luar kota sekitar 12-13 km per liter. Suzuki Aereo tahun 2003 sekarang untuk harga bekasnya sudah bisa dibeli di harga 50 juta rupiah, dengan pajak per tahun sekitar 1,3 juta rupiah. Yang ketiga ada Honda Grand Civic Nova tahun 1989. Honda Grand Civic Nova adalah hatchback 3 pintu yang muncul di Indonesia antara tahun 1988 sampai 1991. Masih sama dengan pendahulunya, Honda Civic Wonder SB3 yang merupakan varian 2 pintu dari Civic versi sedan yang dikenal dengan nama Grand Civic. Bedanya, Civic Nova ini lebih lebar dan panjang, dan desain ruang kabin yang terkesan lebih tinggi. Honda Civic generasi keempat ini memiliki kode platform EC, ED, EE, dan EF. Kode mesinnya adalah D15 1300cc 4 silinder 16 katup SOHC karburator. Tenaga maksimalnya 75 horsepower dan torsi maksimalnya 102 Nm. Rasio kompresinya 9,2:1. Transmisi manual 5 speed dan matic 4 speed serta berpenggerak roda depan. Untuk fiturnya sudah dilengkapi dengan electric mirror, central lock, power window, power steering, digital clock, AC lengkap dengan heater, head unit kaset single din, rear wiper, dan rear defogger. Kelebihannya adalah tampilannya ikonik dan sporty, akselerasi responsif, mesin mudah dirawat, harga spare partnya murah, handlingnya sangat bagus, pilihan swap engine-nya banyak, model modifikasi sangat banyak, dan harganya masih sangat bertahan. Untuk kekurangannya, unitnya semakin langka, harga spare part-nya rada mahal, suspensinya cukup keras, kaki-kaki ringkih, ground clearance sangat rendah, bodi mudah keropos, dan cukup sulit untuk mendapatkan unit orisinilnya. Untuk konsumsi bahan bakar sendiri sekitar 9-10 km per liter untuk rute dalam kota, dan untuk rute luar kota sekitar 12-14 km per liter. Mobil ini langganan modifikasi dan sudah termasuk mobil koleksi, jadi harganya bisa saja sangat mahal tergantung kondisinya. Namun untuk harga terendahnya dengan kondisi baik dan taat pajak sekitar 50 juta rupiah. Keempat ada Geely Panda tahun 2011. Mobil yang berasal dari Tiongkok ini mulai hadir di Indonesia tahun 2010. Namun dari sekian banyak merek Tiongkok yang ada di Indonesia, Geely cukup mendapatkan perhatian. Dari desain dan kualitas, mobil ini tidak seburuk produk Tiongkok yang lainnya waktu itu. Mobil mungil ini tampak lebih kokoh dan mantap dikendarai. Sudah terasa seperti mengendarai mobil buatan Korea atau Jepang. Kode mesinnya adalah MR479Ki 1342cc 4 silinder 16 katup EFI. Tenaga maksimalnya 86 horsepower dan torsi maksimalnya 110 Nm. Rasio kompresinya 9,3:1. Transmisi manual 5 speed dan berpenggerak roda depan. Untuk fiturnya cukup lengkap ya teman-teman. Sudah dilengkapi dengan power window, electric mirror, central door lock, power steering dan tilt steering, vanity mirror, audio double din, AC lengkap dengan heater, pengereman sudah ABS, dual SRS airbag, dan rear defogger. Kelebihan mobil ini adalah plat bodi tergolong tebal, mesin tergolong bertenaga, suhu AC sangat dingin, suspensi empuk di kelasnya, fitur tergolong komplit, handling tergolong stabil, dan sistem keamanan lengkap di kelasnya. Sementara untuk kekurangannya adalah image mobil Tiongkok yang ringkih, perawatan mesin ada yang ribet, spare part terbatas dan rada mahal, kursi belakang rada sempit, dan senderan kursi belakang terlalu tegak. Untuk konsumsi bahan bakarnya, rute dalam kota sekitar 10-11 km per liter, dan untuk rute luar kota sekitar 13-14 km per liter. Harga Geely Panda tahun 2011 saat ini sekitar 50 juta rupiah dengan kondisi baik, dan pajaknya sekitar 1,4 juta rupiah. Yang terakhir ada Renault Clio tahun 2004. Renault bukan merek populer di Indonesia, tapi merek ini terkenal di Eropa.
Sama seperti kebanyakan merek Eropa yang hanya sebagai alternatif pilihan saja jika teman-teman suka produk Eropa. Namun Renault Clio dibuat dengan sangat baik, terbukti mobil ini punya mesin yang bertenaga, dan bisa dikatakan kelas city car yang nyaman dan kencang. Mesinnya berkapasitas 1390 cc, 4 silinder, 16 katup, DHC, tenaga maksimalnya 100 horsepower, dan torsi maksimalnya 157 Nm. Rasio kompresinya 10:1, bertransmisi manual 5 speed, dan berpenggerak roda depan. Untuk fiturnya sudah dilengkapi dengan electric mirror, tilt steering, power window tapi hanya untuk di depan, audio steering switch, 4 unit SRS airbag, MID display, AC lengkap dengan heater, head unit kaset single din, 5 pretensional seat belt, rem sudah ABS plus bus plus ESP, dan sudah dilengkapi dengan anti-slip. Kelebihan mobil ini adalah build quality-nya cukup baik. Gigi 3 sampai gigi 5-nya panjang dan tenaganya selalu ngisi. Top speed-nya sanggup hingga 200 km per jam. Sendaran baris kedua bisa dilipat 50-50. Headrest baris kedua ada 3 unit. Bagasi cukup lega dan sudah ada separator dan lampu bagasi. Handling tergolong stabil, suspensinya tergolong nyaman, dan sistem keselamatannya lengkap. Untuk kekurangannya, tarikan gigi 1 dan gigi 2-nya rada lemot. Akomodasi sangat terbatas, ruang kaki belakang sempit, kunci immobilizernya sering bermasalah, minimal BBM-nya oktan 95. Bengkel dan spare part-nya terbatas, spare part-nya rada mahal, dan velgnya masih kaleng. Untuk konsumsi BBM-nya, rute dalam kota sekitar 8-9 km per liter, dan luar kota sekitar 12-13 km per liter. Renault Clio tahun 2004, sekarang harganya juga sudah sangat murah, dimulai sekitar 50 juta rupiah dan pajak per tahunnya sekitar 1,1 juta rupiah.